Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa syukurillah wa nikmatillah wa la quwata illa billah. Wahai sahabat-sahabat hidung dimanapun berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi di channel Hidung Herman Ilmu Hikmah Nur Batin. Kemarin saya bikin konten tentang penjelasan tentang ilmu qadam. Di sini saya menceritakan tentang teman saya, dua orang ini mempelajari ilmu qadam melewati ritual, yaitu tapa di sumur mati, wahai sahabat. Yang satu berhasil, yang satu menjadi gila sampai saat ini. Memang dalam mencari keilmuan ada juga yang pakai tirakat, ada juga yang metode tapa. Entah itu ditapa di sumur mati, entah itu tapa di dalam goa, wahai sahabat. Di zaman dahulu itu ada sebuah sumur tidak terpakai, itulah akan digunakan untuk mempelajari ilmu qadam atau ditapa di situ. Ada juga yang melewati metode dalam tirakat atau puasa. Nah, mumpung dia sahabat saya ini, yang dua orang ini tidak dibimbing dengan guru, dia ingin sendiri, ingin pihak pribadi untuk mempelajari, akhirnya dia melewati metode dengan cara tapak di sumur mati, wahai sahabat. Akhirnya apa yang terjadi dengan si Udin ini? Akhirnya dia menjadi gila. Karena apa? Karena dia hak secara pribadi. Ketika dia mendapat bisikan, akhirnya dia kaget dan shock. Dari terbirit, akhirnya dia menjadi tidak berhasil, menjadi gila, wahai sahabat. Seperti saya menceritakan di dalam channel saya kemarin. Makanya ketika kita ingin mempelajari sebuah ilmu qadam, kita harus memahami dulu dalam keilmuan ini. Jangan kita hanya ingin tahu apa sih ilmu qadam, bagaimana sih caranya, lalu kita mempelajari hak pribadi ataupun kita melihat tutorial di dalam YouTube. Apa yang terjadi? Bukannya kita menguasai sehodam, malah sehodam menguasai kita. Ya kan, yang terjadinya akan menjadi kegilaan. Karena apa? Dalam keilmuan qadam ini itu didasarkan dengan mental kita, keberanian kita, kuat enggak untuk menghadapi sehodam ini ketika dia hadir, wahai sahabat. Seperti itu, wahai sahabat. Makanya ketika kita ingin belajar, carilah guru agar kita didampingi, dibimbing dengan guru. Begitulah keterangan saya. Maksud saya seperti itu di dalam channel saya kemarin, pembahasan saya yang kemarin itu, wahai sahabat. Apakah qadam itu baik? Tergantung kitanya, bukan tergantung qadamnya. Kalau kitanya baik, si qadam ini akan baik. Tapi kalau kitanya buruk, si qadam ini juga akan ikut buruk. Karena mengikuti pemiliknya dalam si qadam ini akan mengikuti sifat-sifat pemiliknya ini, wahai sahabat. Ketika pemiliknya tidak baik, si qadam ini akan mengikuti pemiliknya. Ada juga qadam ini baik, ketika pemiliknya dibisiki dengan si qadam, suruh ibadah, suruh sholat, ingat Tuhannya, buat kebaikan. Ketika si qadam yang membisiki seperti itu, disuruhlah ibadah buat kebaikan, malah menentang. Apa yang terjadi? Akan perdebatan di dalam dirinya, di dalam badannya dia itu dengan ilmu qadam ini, wahai sahabat. Apa yang terjadi? Sering sakit badannya, pundaknya, pinggulnya, ataupun sering masuk angin, wahai sahabat. Dalam kalau kita akan bertentangan dengan si qadam, apa yang akan terjadi? Si qadam ini akan mengikuti kemauan kemajikannya. Kalau kemajikannya, kalau ibaratnya
baik kodam ini akan baik wahai sahabat. Itu tergantung kitanya. Kalau menurut saya dalam keilmuan, bukan ilmunya, tetapi tergantung pribadi kita untuk menjalani keilmuan. Seperti itu penjelasan saya wahai sahabat. Bukan maksud saya ingin menipu dalam ilmu kodam ini, tapi saya berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada sahabat hidup dimanapun berada. Jangan sampai kita terjebak dengan si jin ini, malah kita dikuasai dengan jin ini, akhirnya roh kita di alam yang lain atau di alam jin akhirnya menjadi apa? Menjadi gila, menjadi stres karena kita tidak kuat mentalnya. Hawa takut yang sangat luar biasa akan terjadi seperti itu wahai sahabat. Makanya jangan sembarangan untuk mempelajari ilmu kodam tanpa bimbingan yang sudah berpengalaman dalam keilmuan ini wahai sahabat. Ini yang sering terjadi, yang sering saya lihat. Untuk mempelajari kodam ini akan terjadilah yang tidak diinginkan kepada diri kita. Apa yang disebut sering orang awam bilang itu adalah gila ilmu. Sebenarnya tidak ada orang yang gila ilmu, tergantung pribadi kitanya untuk menjalani dalam keilmuan ini, paham ataupun tidaknya. Apabila kita tidak menyanggupi dalam keilmuan kodam ini, lebih baik kita hentikan. Jangan kita teruskan, jangan dipenasaran. Seperti itu dalam penjelasan saya. Sekali lagi kepada sahabat-sahabat hidung dimanapun berada, saya hanya berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada sahabat hidung dimanapun berada. Saran saya, kalau ingin mempelajari ilmu kodam, jangan hak pribadi, carilah guru yang bisa membimbing, mendampingi sahabat hidung dimanapun berada. Jangan melihat dalam tutorial YouTube. Di YouTube itu hanya sebagai penjelasan, berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat hidung dimanapun berada. Mohon maaf bila saya ada salah kata dalam pembahasan ini. Mungkin kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.